Kali ini kita belajar untuk perbandingan kuantitatif, ya. Soal-soal seperti ini kembali lagi bukan masalah perhitungan, bukan masalah kemampuan berhitung. Kita hanya diminta menggunakan logika kita, mengenali pola untuk menentukan apakah X lebih besar dari Y, X lebih kecil dari Y, atau sama dengan, dan seterusnya. Atau tidak bisa ditentukan. Contoh-contoh soal ya akan muncul soal-soal seperti ini. Soal-soal standar yang sayang kalau nggak bisa dan juga akan menghabiskan waktu kalau tidak tahu caranya. Baik, mulai dari contoh pertama dulu. Nah, jika E tambah B kurang dari C dan D kurang dari B tambah A, maka silakan dicoba dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya ya. Ini sebetulnya yang paling sederhana. Kita tidak perlu memotret sebetulnya, ya. E, B, dan C. D, B, dan A. Dua-duanya memiliki B. B itu dimiliki oleh keduanya. Oleh ini dan oleh yang kanan. Sehingga B itu pasti harus di tengah. B ini di tengah. Di sini di tengahnya bukan B, maka langsung kita coret. Di sini B di tengah. Di sini bukan, di sini bukan. Jadi kita hanya selidiki yang ini saja, dua saja. Begitu caranya. Ya. E, B, C. E, B, C. Kita lihat di sini E, D, B. Bukan berarti. Karena E itu harus nempel dengan C. Satu kelompok dengan C. Maka E, D, B salah. Harusnya E, C, B. Salah. Berarti jawabannya C. Sesederhana itu sebetulnya. Ya. Kalau detail, misalkan begini. Dibuat ini ya. D lebih kecil dari B tambah A. Kita dapat. Maka ketika D dikurangi A, A-nya pindah ke sini, jadi pengurang, kita dapat ekspresi ini. Kemudian dari yang pertama, E tambah B kurang dari C, maka supaya B-nya keluar, E ditarik ke sana. Ya. Di sini ada B, di sini ada B, maka bisa kita gabungkan, sehingga kita dapatkan D min A kurang dari B, B-nya tidak disalin lagi karena sudah diwakili, tinggal kita salin lebih kecil dari C min E. D min A kurang dari B lebih kecil C min E. Ya. Ini langkahnya. Tapi kita tahu tadi bukan seperti ini, tidak perlu seperti ini. Langsung aja mana yang dua-duanya miliki, berarti ada di tengah. Kemudian kelompoknya EBC itu harus nempel. Sedangkan yang di sini EDB bukan C. Maka langsung kita coret. Analisis sederhana tanpa mesti mengurai. Silakan dicoba. Kita cocokkan jawabannya ya. Di sini sama-sama memiliki F. Kiri memiliki F, kanan memiliki F. Sehingga F harus di tengah. Berarti yang A salah, karena bukan F yang di tengah. Ini bisa mungkin, ini salah, yang C, ini bisa mungkin, yang E salah. Fokus kita ke yang 2. FBA. Ya. FBA. Di sini DAF ya. F-nya betul, A-nya betul, tapi ini harusnya D, harusnya B bukan D, maka langsung aja kita coret. Jawabannya adalah ini. Sederhana bukan? FBA di sini ABF itu kan. CDF di sini FCD. Unsur-unsurnya sama. Berarti ini jawabannya. Sederhana. Baik, kita beranjak ke contoh berikutnya, tipe berikutnya. Tipe ini pun sebetulnya tidak perlu dikotret. Ya, meskipun bisa saja dimasukkan saja angka-angkanya. X-nya ganti dengan 3, kemudian Y ganti dengan min 3. Cuman yang ini tidak perlu. Pangkat genap, di sini pangkatnya 2, atau mungkin pangkatnya 4, atau mungkin pangkatnya 6, atau mungkin pangkatnya 8, dan seterusnya. Itu posisi X dan Y bisa ditukar. Sama saja. Ya. Jadi ketika X dan Y ditukar, itu maka akan menjadi sama. Ya, nanti ada triknya. Misalkan begini, X min Y sama aja dengan Y min X. Di sini Y min X sama dengan X min Y. Min X tambah Y sama dengan X min Y. Ini akan sama saja semuanya. Asalkan pertama yang kalian perhatikan adalah pangkatnya.
pangkatnya genap bukan ganjil. Kalau 1, 3, 5 tidak. Menjamin sama. Ya. Perhatikan tips yang kedua. Di sini negatifnya 1, di sini pun negatifnya 1. Y dan X terserah ya posisinya di mana. Asalkan kita hitung negatifnya 1, di sini 1 berarti betul. Sama. Negatifnya 1, negatifnya 1. Di sini negatifnya 1, di sini pun negatifnya 1. Ini pasti sama. Di sini tidak punya negatif, di sini tidak punya negatif, pasti sama. Di sini negatifnya 2, di sini negatifnya 2. Kita tidak perhatikan Y dan X-nya. Ini dijamin sama. Kita lihat yang ini. Ya. Di sini pangkat 2 kan, genap itu yang pertama. Oke, berarti tinggal kita hitung negatifnya. Di sini negatifnya 1, di sini negatifnya 1. Maka bilangan apapun kita pastikan hasilnya adalah C. A sama dengan B. Ini soal bonus sebetulnya kalau seperti ini. Ya. Kalau mau dikerjakan, silakan saja. X min Y kuadrat. Ya, X-nya ganti dengan 3. Kemudian min itu dari soal. Y-nya itu masukkan min 3. Min dikali min plus. Jadi 3 tambah 3 kuadrat. Yaitu 36. Yang ini kita perlakukan sama. Y-nya masukkan min 3. Kemudian min itu dari soal. X-nya itu positif 3. Min 3 dikurangi 3 adalah min 6 dikuadratkan. Nah, kalau kuadrat itu selalu jadi positif ya, karena min dikali min positif. Itu makanya ketika ini genap akan sama-sama positif. Jadi hanya perhatikan saja tanda negatifnya sama atau beda. Ya, prinsipnya itu. Untuk lebih memahami lagi contoh 4 perhatikan. Nah, di sini 4 dengan 4 ini genap kan? Kalau genap kita tinggal hitung negatifnya. Ini negatifnya 1, di sini pun negatifnya hanya 1. Langsung aja jawabannya pasti C begitu. Ya. Ingat prinsipnya. Tidak perlu dihitung. Nah, yang ini sini sama-sama genap. Tapi di sini negatifnya 1, di sini negatifnya 2. Itu pasti jawabannya bukan C karena tidak sama dengan ya. Kalau negatifnya tidak sama banyaknya maka jangan jawab C. Demikian. Ya, karena ini hanya berlaku kalau apa? Banyaknya negatif ya, banyaknya minus itu sama. Begitu. Nah, ini jawabannya B ya. Dari mana? Terpaksa kita harus memasukkan ya. X-nya ganti dengan min 2, kemudian Y-nya ganti dengan 2. Substitusi saja jadi min 2 dikurangi 2. Sehingga min 4 kuadrat adalah 16. Kemudian yang ini min 2 dikurangi min 2. Jadi 0. Ya, 0 dikuadratkan tetap 0. Jadi jawabannya adalah yang ini A itu lebih dari B. Ingat ya, yang sama jawabannya kalau banyaknya negatif sama. Kalau banyaknya negatif beda, bisa kita substitusi. Yang ini ada angka ya. Tinggal kita masukkan. Bisa kita masukkan A-nya ganti dengan 2, B-nya ganti dengan min 3. 2 dikurangi 9 adalah negatif 7. Jadi negatif 14 untuk yang X. Kemudian yang ini 2 kali 2, 4 dikurangi 3, 1. 3 kali 1 itu 3. Tinggal kita bandingkan X-nya min 14, Y-nya 3. Berarti X lebih kecil dari Y. Ya, ini soal standar. Yang soal 7 seperti ini sangat umum dan ini bisa pakai trik ya. Lihat di sini. Di sini X kuadrat, di sini Y. Di sini X-nya pangkat 2, di sini Y. Pangkat 1 atau tidak memiliki pangkat, tidak terlihat pangkatnya. Ini pasti langsung saja X dan Y tidak bisa ditentukan. Ya. Caranya begini. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Min 9-nya pindah jadi positif 9. Untuk menghilangkan akar, untuk menghilangkan kuadrat boleh asalkan muncul plus minus akar. Ini plus minus akar. Ya. Artinya plus minus akar itu apa sih? Akar 9 itu kan 3 ya. Artinya X itu memiliki 2. Yang pertama adalah positif 3 dan yang kedua negatif 3. Sehingga kita tidak bisa membandingkan dengan Y. Karena Y itu cuma 1. Jika kita bandingkan yang ini, X sama dengan 3, dengan Y sama dengan 3, maka hasilnya sama. Tapi X itu juga min 3. Ya, min 3 dengan 3 ini lebih kecil. Ada 2 hasilnya
artinya tidak bisa ditentukan. Ya. Lain kali, kapanpun kalau di sini X kuadrat, di sini Y, langsung saja tidak bisa ditentukan. Karena X kuadrat ini artinya ada dua nilai yang memenuhi. Yang satu positif, yang satu lagi negatif. Nomor 8. Jika X adalah bilangan ganjil, maksudnya ini jumlah ya, mohon maaf. Ini kurang menulis ya. Di sini adalah jumlah. Oke, jumlah. Nah, jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai 20. Dan Y adalah jumlah bilangan genap antara 1 sampai 20. Maka tentukan. Nah, ini juga kita tidak harus menjumlah. X itu kan bilangan ganjil 1 sampai antara ya, 1 sampai 20 berarti 1 tidak masuk dan 20 tidak masuk karena di antara. Kemudian Y itu bilangan genap antara 1 sampai 20. Berarti angka 1 tidak masuk, angka 20 pun tidak masuk karena di antara. Nah, ini tidak perlu kita jumlahkan sebetulnya. Tinggal kita bandingkan saja satu per satu. Ini lebih besar, ini lebih besar, 5 lebih besar dari 4 maksudnya. 7 lebih besar. Ini selalu lebih besar kan karena selisihnya 2, ini pun selisihnya 2. Sehingga ini pasti kalau ini lebih besar, ini pun lebih besar dan seterusnya. Yang berpadanan maksudnya ya. Yang berpadanan itu selalu lebih besar begitu. Nah, kalau semuanya lebih besar, langsung dipastikan berarti X pasti lebih besar. Nah, teknik ini akan sering muncul dalam beberapa tipe soal. Contoh 9. Misalkan yang ini. Ya, 7A kuadrat dikurangi 10, 4A kuadrat dikurangi 10. Ini udah sama kan? Ini udah sama. Ini udah sama, A kuadrat. Tinggal kita bandingkan 7 dan 4 lebih besar mana? Lebih besar 7, maka dipastikan X lebih besar dari 7. X lebih besar dari Y. Karena A-nya itu sebarang bilangan real. Bilangan real itu bilangan apa? Bilangan yang ada, yang dikenal. Ya. Dari SD sampai SMA itu bilangan-bilangan real. Sembarang, bisa negatif, bisa positif, bisa akar, begitu. Ya. Ini tinggal kita bandingkan saja. Ininya sama, tinggal kita bandingkan. Caranya demikian. Ingat, dalam kuadrat. Syaratnya dalam kuadrat bisa begini. Baik. Yuk kita bandingkan. Nah, ini sudah sama kan? 20 dengan 20. Ini kuadrat, ini kuadrat. Ingat ya, syaratnya kuadrat. Ya, syaratnya kuadrat atau genap. Pangkat genap itu spesial. Pangkat genap itu spesial. Nanti akan ditunjukkan bagaimana kalau pangkatnya ganjil. Pangkatnya ganjil tidak bisa begini. Hanya untuk pangkat genap. Seperti contoh awal tadi kan, ya. Yang berpangkat genap itu spesial, bisa bertukar-tukar dan seterusnya. Dalam hal ini pun sama, pangkat genap itu spesial. 20 dengan 20 sama, pangkat genap juga pangkat genapnya sama, 2 pangkat 2 maksudnya. Tinggal kita bandingkan min 3 dengan min 1, ini kalau tidak ada bilangan 1 ya. Min 3 dengan min 1, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Tentu saja negatif 3 lebih kecil ya. Misalkan hutang 3 dengan hutang 1. Ini kan pasti lebih miskin, lebih kecil. Ya. Sehingga kesimpulan kita pasti X lebih kecil dari Y. Demikian. Yuk silakan dicoba. Baik. Nah, di sini ini lebih kecil dibandingkan ini. Ini lebih kecil. Ini sama, ini lebih besar. Nah, tidak kompak ya. Ini dengan ini lebih kecil, ini besar. Tapi yang ini besar, ini kecil. Ini tidak kompak. Tidak kecil semua, tidak besar semua. Kalau kecil semua, ini lebih kecil dibandingin ini lebih kecil, pasti X lebih kecil. Tapi X itu kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Untuk yang 4 dia besar, untuk yang 13 dia kecil. Maka artinya X dan Y tidak bisa ditentukan. Tidak konsisten polanya. Kalau tadi ini sama, tinggal dilihat. Ya. Kita praktekkan misalkan, pilih saja A-nya 1. Ya, sehingga kita dapatkan 17. Untuk A-nya 1, maka Y didapatkan 46.
X lebih kecil dari 46. Tapi bilangan itu kan bisa negatif ya. Kita pilih yang negatif atau kita pilih yang positif yang besar tapi gitu. Ini dipilih yang besar. Kita lihat. Ya, 5 kuadrat itu kan 25. 25 kali 4 itu 100. Berarti 113. Nah, ketika Y kita ganti A-nya dengan 5, 5 kuadrat ditambah 45, 5 kuadrat itu 25, tambah 45, itu jawabannya adalah 70. Ya. Di sini lebih kecil X itu, tapi kondisi kalau angka 5 dimasukkan, dia lebih besar. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, artinya tidak dapat ditentukan. Ya. Jadi ini pembuktian saja. Triknya kalau di sini kecil, di sini besar, harusnya di sini kecil, di sini besar. Konsisten, maka kita langsung pilih yang lebih kecil. Kalau di sini besar, di sini kecil, di sini besar, di sini kecil, ini konsisten sama-sama besar, maka X lebih besar. Tapi kalau begini bervariasi, besar, kecil, atau kecil, besar, jawaban kita tidak dapat ditentukan. Contoh 12. Nah, di sini beda dengan contoh sebelumnya, mengandung kuadrat, di sini tidak ada kuadrat. Ya. X sama dengan A-14, X sama dengan A-25. Di sini sama-sama A, berarti kita fokus kepada pengurang. A dikurangi 14 dengan A dikurangi 25, pasti yang lebih besar adalah X, ya, karena dia dikurangi sedikit, begitu. Misalkan punya permen 100, ya, yang meminta itu 14 orang, maka pasti sisanya lebih banyak dibandingkan kita punya permen 100 yang datang meminta ke kita itu 25. Sehingga X dipastikan lebih besar dari Y, ya. Baik, kalau kita masukkan sembarang nilai, misalkan angka 1 aja yang gampang. 1 dikurangi 14 adalah min 13, kemudian Y. Kalau dikurangi menjadi negatif 24. Nah, ketika masukkan yang negatifnya, ini 1 kan, masukkan aja negatif 10 sekarang, negatif 24, Y juga diganti dengan negatif 10, hasilnya adalah negatif 35. Ini konsisten, ini lebih besar dibanding ini, dan ini pun lebih besar dibanding ini. Ingat ya, kalau bilangan negatif, itu negatif 13 itu lebih besar dari negatif 24. Bukan sebaliknya. Ya. Hutangnya sedikit, pasti dia lebih kaya dibandingkan hutangnya banyak. Contoh 13. Nah, ini bedanya dengan tadi, ya, di sini A, di sini A. Tapi di depan A itu ada koefisien, ada angka. Nah, ini hati-hati. Kalau kita masukkan, ya, meskipun ininya sama ya, kita masukkan, misalkan 4 kali 3 itu 12, kemudian Y-nya 3, misalkan. Ya, A-nya dipilih 3. Nah, kita fokus ke sini aja dulu, karena ini kan udah sama ya. Ini dibandingkan X itu lebih besar. Tapi kalau kita masukkan negatifnya, negatif 12, berarti Y juga negatif 3. Nah, kebalikan sekarang. Di sini 12, di sini 3, berarti ini lebih besar. Tapi di sini negatif 12, di sini negatif 3, ini lebih kecil. Jadi kadang-kadang X itu lebih besar, kadang-kadang X itu lebih kecil. Yang seperti itu kita namakan X dan Y tidak dapat ditentukan. Ya. Triknya apa? Triknya adalah ketika ada angka yang berbeda di depan A. Ya. Kalau tadi kan angkanya sama ya, 1 dan 1 atau tidak ada angka. Kalau ini beda, di sini 4, di sini tidak ada angka terlihat. Karena beda begini, pasti jawaban kita tidak dapat ditentukan. Seperti itu. Ya. Kita full misalkan masukkan ke sini angka-angkanya, maka kita dapatkan ini, tapi kalau dimasukkan negatif, maka kita akan mendapatkan ini. Ini kadang-kadang lebih besar, tapi ini di sini dia lebih kecil. Ya. Begitu. Jadi kapanpun ada angka sebelum A yang nempel di A, maka pasti jawabannya tidak dapat ditentukan. Begitu. Nah, contohnya yang ini. A min 10 dengan 2A plus 50. Ini karena di sini tidak ada angka, sedangkan di sini ada angka, langsungnya jawaban kita itu tidak dapat ditentukan. Walaupun yang ininya berbeda. Ya, walaupun ini lebih besar, sudah saja jawabannya tidak dapat ditentukan. Ya. Kalau kita masukkan ya, kalau kita buktikan, maksudnya kita tunjukkan, misalkan masukkan angka 1,
1 dikurangi 10 adalah min 9. Kemudian masukkan juga A-nya 1 ke Y, berarti 52. Sedangkan kalau kita masukkan yang negatif, misalkan X-nya negatif 200, ya, min 10, sehingga negatif 210. Sedangkan untuk Y, 2 dikali negatif 200, tambah 50, min 400 tambah 50, min 350. Di sini dia lebih kecil, di sini dia lebih besar. Ya, jadi kapanpun menemukan begini, tidak ada pangkat 2, tidak ada pangkat 4, hanya pangkat ganjil, pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5, dan seterusnya. Kalau ada angka aja yang berbeda di depan A, langsung aja jawaban kita X dan Y tidak dapat ditentukan. Tidak perlu dicek begini. Kalau mau dicek, kalau ada waktu silakan ya. Tapi buat apa? Langsung saja jawabannya X dan Y tidak dapat ditentukan. Contoh lain, tipe lain. Nah, di sini 1/10 tambah 1/27, 1/24 tambah 1/56. Yang begini tidak mesti kita cek. Kalau ada pola, kita bandingkan saja 1/10 dengan 1/24, lebih besar ini kan? Ini lebih besar. Ingat, semakin penyebutnya lebih besar, maka nilainya jadi kecil. Kita punya pizza lalu datang 2 orang, dibagi, maka pizzanya setengah kan, besar. Tapi ketika kita punya pizza dan ada 10, misalkan ada 10 keponakan datang, maka pizza itu harus dibagi 10. Nah, pasti kebagian kecil-kecil kan, karena 10 orang yang datang. Nah, sekarang pizza itu dibagi 24, maka pasti masing-masing lebih kecil lagi. Jadi ketika ini besar, pembaginya besar, maka nilainya kecil. Begitu, ingat aja, pizza jadi mengecil yang dibagikan-bagikannya. Tiap orang dapat kecil maksudnya. Sehingga 1/10 dengan 1/24 pasti 1/10 yang lebih besar. Yang ini juga sama. Ya, karena 1 dibagi 27 pasti lebih besar dibandingkan 1 dibagi 56. Karena konsisten besar-besar, berarti langsung jawaban kita X lebih besar. Demikian. Yang ini contoh umum juga dalam persen ya. 66,3% dari 0,77 dan Y 7,7% dari 663. Nah, ini juga ada trik sebetulnya. Ya, kalau angka-angkanya mirip, 663, di sini ada 77, di sini ada 77, di sini ada 663. Kemudian kita hitung angka di belakang koma. Ya, di sini 1, di sini 2 di belakang komanya. Di sini 1, di sini 2. Ya, berarti 1 tambah 2 ada 3. Ya, yang ini memiliki 3 angka di belakang koma. Yang ini 1, di sini pun 2. Kalau total di belakang komanya 3. Angkanya mirip persis, kemudian komanya persis juga, maka dipastikan sama dengan. Itu triknya. Ya, baik. Sekarang persen dengan persen, karena sama-sama persen bisa diabaikan lah. Ya, kita fokus saja ke angka-angkanya. Nah, untuk menghilangkan koma, maka dikalikan 1000. 1000 itu dari mana sih? Nolnya 3. Kenapa? Karena untuk menghilangkan koma. Di sini komanya 1, di sini komanya 2. Untuk menghilangkannya berarti 1 tambah 2, 3. Berarti kita butuh nolnya 3. Nolnya 3 tiada lain adalah 1000. Sehingga ini langsung hilang koma-komanya. Ini pun sama, di sini 7, di sini 63, ini komanya 1, ini komanya 2. Berarti kita butuh 1000 pengali untuk menghilangkan koma. Ya. Perhatikan ke sini, di sini 77, di sini 77, di sini 663, di sini 663. Udah pasti sama. Ya, lain kali begitu. Ya. Nomor 17 misalkan. Nah, lihat angkanya sama atau beda. 54, 2, 0, 13. Nah, ternyata ini beda. Ya, angka-angkanya beda, tapi bisa dianalisis lah. Analisisnya seperti tadi. Ya, di sini kan 1, di sini 2. Berarti kita butuh 1000 untuk menghilangkan koma. Udah aja 1000X sama dengan 542 kali 13. Komanya hilang. Yang ini 1, di sini 2. Sama-sama. Berarti dikali 1000. 13, 623. 623, maaf ya. Salah ketik, 623. Tinggal kita bandingkan saja angkanya. Di sini 13 sama. Ya kan?
Sekarang 542, di sini 625. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? X lebih kecil. Berarti jawabannya A. Begitu. Jadi tidak perlu dikalikan ya, tinggal dilihat saja. Nomor 18. Ini angka-angkanya berbeda nih. Angka-angkanya berbeda, silakan dicoba dulu lah. Baik, ini lebih kecil ya. Karena di sini 553, 553. Ya, sedangkan di sini 633 dan 742. Ini butuh kali 1000 ya, karena komanya 3. Baik, ini lebih kecil dibanding ini pun lebih kecil dibanding ini. Pasti X itu lebih kecil. Sesederhana itu. Nah, gimana sekarang kalau di sininya tidak sama angka di belakang komanya? Yuk, 76258. Butuh 0 berapa menghilangkan koma? Di sini 1, di sini 1. Dia hanya butuh 2. Dia hanya butuh 2 untuk menghilangkan koma, artinya 100. Kemudian yang ini di belakang koma itu ada 4 ya. Berarti dia butuh 40 atau 10.000 untuk menghilangkan koma. Seperti itu. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, di sini kan 100 ya. Sedangkan di sini 100.000. Susah kita membandingkan. Maka kita harus pindahkan yang 02 kelebihan. 02 pindahkan kemana? Ke sini. Jadi koma. Begitu ya. Karena patokannya tuh harus yang ini harus sama. Patokannya ini harus sama. Sehingga kita bisa gampang membandingkan. Yuk. Pindahkan 0-nya 2. Kemana? Kemana saja. Yang penting ke sini. Misalkan. Ya, pindahkan 0-nya 2 ke yang ini. Berarti kan 6,31. Kita bandingkan sekarang, ini dengan ini lebih besar. Ini dengan ini lebih besar. Bisa membandingkan. 762 dengan 6, kan lebih besar. Ya. 58 dengan 39 lebih besar. Atau kita bandingkan 762 dengan 39 juga lebih besar. 58 dengan 631, 6,31 juga lebih besar. Konsisten selalu lebih besar, maka jawabannya adalah X pasti lebih besar. Ya, jadi ingat patokannya adalah membuat sama ini. Ya. Bagaimana kalau mendistribusikan 0 ini tidak ke 631? Ya, tapi ke sini 1, ke sini 1. Tidak jadi masalah, jadinya begini. 63,1, 3,9. Ini bandingkan, ini lebih besar. Ini bandingkan, ini lebih besar. Ya, maka jawabannya ini. Selama kita memastikan bahwa ini sama. Begitu. Yuk, misalkan 0 ini didistribusikan nggak mau ke sini dan nggak mau dibagi, tapi mau ke yang 39 saja, tidak apa-apa. Berarti 0,39. 762 dengan 631 ini lebih besar. 58 dengan 0,39 ini lebih besar. Tetap sama konsisten. Silakan bisa dipilih yang mana saja. Maka jawabannya adalah X lebih besar dari Y. Baik, soal terakhir. Jika X menyatakan 30 kg semen dan Y menyatakan harga 100 kg beras, maka nah ini karena 30 kg semen dan kilogram beras ini tidak diketahui harganya berapa, tidak bisa kita hitung, artinya tidak dapat ditentukan. Ya. Karena tidak menjamin semen itu lebih murah, semen itu lebih mahal. Kadang-kadang mungkin lebih murah, kadang-kadang mungkin lebih mahal, tergantung posisi kita. Harga di Jawa dengan harga di Papua tentu saja berbeda, dan seterusnya. Tidak ada jaminan untuk memasukkan semen dan beras, sehingga tidak bisa kita tentukan. X dan Y tidak dapat ditentukan. Baik, video untuk membandingkan sudah ada di list, silakan ini sudah muncul ya linknya. Sudah muncul, tinggal diklik saja, itu daftar putar, daftar video-video yang membahas kelanjutan dari ini. Selamat menyimak.